Halo semuanya, saya Dr. Jaihan, dan hari ini kita akan bahas topik yang sangat penting, terutama untuk para pria yang sudah memasuki usia 40-an. Banyak pria tidak sadar bahwa satu organ kecil di tubuh mereka, prostat, bisa menimbulkan masalah besar kalau diabaikan. Kita bahas tuntas, apa itu prostat, kenapa bisa membengkak, tanda-tanda awal yang sering diabaikan, dan yang paling penting, apa yang harus dilakukan sebelum terlambat. Mari kita mulai. Pertama-tama, prostat adalah kelenjar kecil, ukurannya sebesar kacang walnut, yang letaknya di bawah kandung kemih. Fungsinya simpel, tapi penting, menghasilkan cairan yang melindungi dan membawa sperma. Masalahnya, prostat ini sangat sensitif terhadap perubahan hormon. Ketika pria memasuki usia 40-50 tahun, hormon testosteron mengalami penurunan, sementara hormon lain seperti DHT bisa meningkat. Akibatnya, prostat mulai membesar, kondisi yang kita kenal sebagai BPH, benign prostatic hyperplasia, atau prostat bengkak jinak. Ini bukan kanker, tapi tetap bisa mengganggu kualitas hidup secara serius. Masalahnya, gejala awal prostat bengkak tidak langsung sakit, dan pria biasanya terbiasa mengabaikan sinyal tubuh. Banyak yang berkata ke saya, "Dok, saya pikir cuma sering kebelet saja. Dok, saya kira cuma karena banyak minum." Padahal, gejala awal prostat bengkak munculnya pelan-pelan. Kalau dibiarkan, pembengkakan bisa menekan saluran kencing, menahan urin, bahkan menyebabkan infeksi atau batu kandung kemih. Makanya, kita perlu tahu gejalanya sejak dini. Saya akan jelaskan satu persatu, lengkap dengan contoh situasi sehari-hari. Pertama, sering bangun malam untuk buang air kecil. Ini adalah gejala paling umum. Kalau kamu biasanya tidur nyenyak, tapi tiba-tiba harus bangun 2-3 kali setiap malam, bisa jadi prostatmu mulai membesar. Banyak pria mengira ini karena cuaca dingin atau minum banyak air, tapi kalau berlangsung lebih dari 2 minggu, ini bukan hal normal lagi. Kedua, aliran urin melemah. Perhatikan aliran kencingmu. Kalau dulu kuat dan lancar, sekarang jadi tipis, lemah, atau keluar tersendat. Itu tanda klasik prostat menekan uretra. Kadang pasien bilang, "Dok, rasanya kayak ada yang ngerem alirannya." Ini bukan masalah usia saja, ini tanda pembesaran. Ketiga, rasa tidak tuntas saat buang air kecil. Ini gejala yang sering disalahartikan. Pasien merasa sudah selesai kencing, tapi beberapa menit kemudian muncul rasa seperti masih ada yang ngeganjel. Artinya, kandung kemih tidak kosong total. Kalau dibiarkan, urin yang tersisa bisa jadi sumber bakteri dan memicu infeksi. Keempat, kencing berhenti di tengah jalan. Sedang kencing, tiba-tiba alirannya terputus, lalu lanjut lagi, seperti keran air yang macet. Ini tanda saluran tertekan prostat yang makin membesar. Kelima, sering kebelet, tapi saat di toilet keluarnya cuma beberapa tetes. Ini sering banget terjadi pada pria usia 40-an. Sensasi ingin kencing muncul kuat, tapi saat di toilet keluarnya hanya beberapa tetes. Ini berarti kandung kemih bekerja keras menekan saluran yang mulai tersumbat. Keenam, anyang-anyangan atau rasa panas di kemaluan. Banyak yang mengira ini infeksi, tapi bisa jadi akibat urin tersisa dan mengiritasi saluran kemih akibat pembesaran prostat. Ketujuh, urin menetes setelah selesai kencing. Ini disebut post-void dribbling. Pria sering malu membahas ini, tapi justru ini tanda awal paling penting. Kalau 1 atau 2 gejala ini muncul sesekali, belum tentu bahaya. Tapi kalau mulai sering muncul dan mengganggu aktivitas, itu sinyal tubuh bahwa prostat mulai berubah. Nah, pertanyaannya, kenapa usia 40-an? 1. Penurunan testosteron. 2. Kenaikan hormon DHT. 3. Kurangnya aktivitas fisik. 4. Kebiasaan duduk terlalu lama. 5. Obesitas atau perut buncit. 6. Riwayat keluarga. Pria yang suka duduk lama
baik kerja kantor, supir, atau gamer, bahkan punya resiko lebih tinggi karena aliran darah ke area panggul tidak optimal. Kalau dibiarkan, pembesaran prostat bisa menyebabkan infeksi saluran kencing berulang, urin tidak bisa keluar sama sekali, atau retensi akut, batu kandung kemih, penurunan fungsi kandung kemih, bahkan bahaya pada ginjal. Ini sudah termasuk kondisi darurat medis, makanya deteksi dini itu penting. Kamu harus mulai konsultasi kalau bangun 2-3 kali setiap malam, aliran kencing melemah signifikan, timbul rasa nyeri atau panas, ada darah dalam urin, sering kebelet tapi keluarnya sedikit. Jangan tunggu parah. Deteksi dini bisa menjaga prostat tetap sehat tanpa tindakan berat. Biasanya, dokter akan menganjurkan 1. Tes urin, memastikan tidak ada infeksi. 2. Tes darah PSA, menilai kondisi prostat. 3. USG prostat untuk melihat ukuran. 4. Uroflometri, tes kekuatan aliran urin. Tidak sakit, tidak lama, dan sangat membantu mencegah masalah lebih besar. Nah, bagian ini penting dan banyak yang bisa dilakukan di rumah. Pertama, kurangi duduk terlalu lama. Bangun setiap 30-40 menit. Kedua, perbanyak minum air, tapi hindari sebelum tidur agar tidak bolak-balik ke toilet malam hari. Ketiga, hindari kafein dan alkohol berlebihan. Dua ini bisa mengiritasi prostat dan kandung kemih. Keempat, olahraga rutin, khususnya untuk melancarkan aliran darah ke area panggul. Kelima, kurangi konsumsi makanan tinggi lemak jenuh. Ganti dengan ikan, sayur hijau, tomat, dan kacang-kacangan. Keenam, latihan otot dasar panggul atau latihan Kegel. Bantu mengontrol aliran urin. Ada beberapa bahan alami yang sering saya rekomendasikan sebagai pendukung, bukan pengganti obat. Biji labu atau pumpkin seed, kaya akan zinc. Tomat, likopen untuk kesehatan prostat. Teh hijau, antioksidan. Kacang almond dan walnut, lemak sehat. Ini bukan obat ajaib, tapi bisa membantu mengurangi inflamasi jangka panjang. Jadi, intinya adalah, prostat bengkak bukan penyakit mematikan, tapi sangat mengganggu kualitas hidup jika dibiarkan. Kalau usiamu 40 tahun ke atas dan mulai merasakan sering kencing, aliran lemah, tidak tuntas, atau sering bangun malam, jangan anggap sepele. Tubuh sedang memberi sinyal. Lebih cepat kamu sadar dan periksa, lebih mudah ditangani dan lebih baik hasilnya. Saya Dr. Jaihan. Semoga penjelasan ini membantu kamu lebih memahami kesehatan prostat dan pentingnya deteksi dini. Tetap jaga kesehatan, tetap aktif, dan jangan ragu konsultasi ke dokter kalau ada gejala yang mencurigakan. Sampai jumpa di episode berikutnya.